Jumpa lagi di channel Katika, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 200 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat bolu kukus yang hasilnya bisa mekar maksimal dengan menggunakan metode all-in-one. Di video saya sebelumnya, saya sudah bagikan resep standar cara membuat bolu kukus mekar dengan menggunakan metode lain. Untuk video kali ini, kita akan belajar membuat bolu kukus mekar dengan menggunakan metode all-in-one. Bagaimana triknya supaya hasilnya bisa mekar maksimal, tidak ada yang gundul permukaannya. Simak tutorialnya. Bahannya 2 butir telur ayam ukuran sedang, ini kurang lebih beratnya 125 gram, 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 200 gram gula pasir, 15 gram emulsifier. Ini saya menggunakan SP, bisa juga menggunakan merek lain. 150 ml susu cair. Untuk susu cairnya saya menggunakan merek ini ya. Bisa juga menggunakan merek lain. 1/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa ya. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak jadi asin. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas ukurannya. 2 sendok makan minyak goreng, setengah sendok teh baking powder. Pilih yang double acting ya. Saya menggunakan merek ini. Bisa juga menggunakan merek lain asal yang double acting karena nanti kita menghendaki kuenya bisa merekah permukaannya. Beberapa pewarna sesuai dengan selera kita ya. Ini saya menggunakan pasta pandan dan pewarna pink. Langkah pertama, campur semua bahan kecuali baking powder dan minyak ya. Lalu ini kita kocok sampai kental berjejak dengan menggunakan kecepatan tinggi. Ini sudah kental berjejak, lalu masukkan baking powdernya ya. Kita kocok sampai tercampur rata. Kemudian matikan mixernya. Kita aduk pinggirnya ya. Lalu masukkan sedikit demi sedikit minyaknya sambil kita aduk sampai rata. Ini mengaduknya pelan-pelan saja. Jangan terlalu kuat supaya adonannya ini tidak turun ya. Lalu ambil sedikit adonan ya. Lalu kita beri warna ya. Ini saya menggunakan pewarna hijau dan pink. Warnanya jangan terlalu ngejreng ya. Kita bikin yang soft aja. Kemudian untuk mencetaknya saya menggunakan cetakan seperti ini ya. Atau bisa juga menggunakan cetakan khusus roti kukus yang tengahnya ini ada lubang-lubangnya ya. Ini saya menggunakan model seperti ini. Lalu ini kita alasi dengan cupcase.
Kemudian kita isi cetakan penuh ya. Jadi ini harus kita isi penuh. Kemudian taruh atasnya dengan adonan yang berwarna. Kita ulang, masukkan ke dalam cetakan penuh, taruh adonan yang berwarna. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini yang sudah selesai saya cetak ya. Lalu kita tinggalkan jejak di permukaannya dengan membuat garis silang ya. Seperti ini. Kemudian ini kita kukus dalam dandang yang sudah mendidih airnya ya. Isi dandang jangan terlalu penuh ya. Jadi secukupnya. Ini cuma saya isi kurang lebih 12 ya. Ini saya menggunakan dandang agak besar. Gunakan api besar selama kita kukus ya. Tutup dandang, kita bungkus dengan serbet bersih ya. Lalu ini kita kukus kurang lebih selama 10 menit. Dan jangan dibuka-buka sebelum matang. Setelah 10 menit, kita lihat ya apakah hasilnya bisa merekah ya. Nah, ternyata merekah semuanya ya. Bahkan sampai ada yang jatuh gitu ya. Lalu ini kita angkat ya. Kemudian sisa adonan ini kita kukus ya sampai matang. Nah, ini hasilnya bolu kukus dengan menggunakan metode all-in-one. Ini lembut sekali ya teksturnya. Rasanya juga manis gurih. Supaya menghasilkan bolu kukus yang tidak gundul, yang bisa mekar maksimal seperti ini, maka kuncinya pertama, gunakan baking powder yang double acting yang masih bagus. Yang kedua, adonan telur dikocok sampai kental berjejak. Yang ketiga, cetakan harus diisi penuh. Kemudian tinggalkan jejak dengan membuat garis menyilang di permukaannya. Yang keempat, gunakan api besar selama dikukus dan jangan dibuka-buka sebelum kuenya matang. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat bolu kukus dengan menggunakan metode all-in-one yang hasilnya bisa mekar maksimal dan teksturnya lembut. Terima kasih telah menonton video ini.